Assalamualaikum warahmatullahi pemirsa. Badan Reserse Kriminal, Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia memeriksa 4 perusahaan produsen dan distributor beras. Keempatnya yaitu Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Pelitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras. Betul, masih dalam proses pemeriksaan. Konfirmasi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, yakni Brigjen Helvi Assegaf, kepada wartawan. Apa indikator beras premium bisa dikategorikan sebagai oplosan? Secara teknis, mengapa kasus seperti ini bisa terjadi berulang tiap tahun tanpa penindakan yang tuntas dan efektif? Siapa yang paling diuntungkan dari praktek curang ini? Produsen, distributor, atau retail? Untuk bahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan teman-teman dimanapun berada yang tersakiti dengan oplosan. Luar biasa. Ya, setelah ada miras oplosan, sekarang beras oplosan. Dan ini Hmm. Kementerian Pertanian bersama dengan Satgas Pangan Polri menemukan 10 produsen beras premium oplosan. Nah, Bung Rizky, kira-kira apa sih titik lemahnya? Kan ini udah kejadian berulang kali gitu ya. Kok masih lolos, 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 dan lolos. Dan siapa yang paling bertanggung jawab atas pengawasan ini, Bung Rizky? Ya, eh, pada hukumnya pada dasarnya kapitalis itu adalah bagaimana caranya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran seminimal mungkin, gitu. Kalau kita perhatikan ya, dengan pengadaan beras yang tadi ya, masyarakat itu kan dituntut untuk kalau sudah bisa beli yang bagus, kenapa beli yang masih murah? Nah, ketika beli yang bagus, itu masyarakat tuh akhirnya kan menjadi bancakan baru bagaimana caranya agar masyarakat tuh tidak terlampau teliti mana beras premium. Artinya apa yang disebut dengan beras premium yang secara nilai gizinya baik, secara awetnya bagus ya, dan itu terlihat dari jenis bentuknya. Nah, ketika mereka melihat semua jenis beras itu sama, ya, maka mereka mengaduk-aduk itu dan mencampurkan berbagai beras dengan beras yang premium tadi yang alhasil kecenderungan ketika ketika menanak nasi itu dia bisa awet dalam beberapa waktu, ternyata ketika menggunakan beras oplosan ini orang mengira magic apa penanak nasinya itu mengalami kerusakan, padahal yang merusak ini ya tadi beras beras oplosan ya. Kita masih ingat ya teman-teman semuanya, kita pernah ada tragedi tentang minyak apa Pertamax yang dioplos ya, itu juga merugikan angka yang nggak sedikit gitu ya. Kemudian kalau tadi disebutkan ada beberapa nama perusahaan, kayaknya Wilmar Group ini menurut saya pemerintah perlu melihat kembali perizinannya secara total menurut saya, karena case-case yang terjadi kepada Wilmar Group ini bukan kali ini ya, Mas Nanang dan teman-teman semuanya. Coba teman-teman buka itu berapa banyak anak perusahaan atau induk perusahaan dari Wilmar Group ini yang bermasalah gitu. Jangan-jangan Wilmar Group juga memainkan ini ke versi yang lain gitu ya. Atau kita masih ingat yang kasus minyak minyak kita gitu, di mana takaran tulisannya 1 liter tapi takarannya isinya 750 mililiter. Artinya kalau tadi Mas Anang menyatakan siapa yang diuntungkan, ya bukan bukan rakyat yang diuntungkan gitu. Rakyat beli ya mereka tahunya segitu harganya. Retail tidak seberapa besar, tapi yang diuntungkan itu ada oligarki. Oligarki yang dia bermain di hulu, oligarki yang bermain di distribusi, dan oligarki yang mempunyai retail-retail yang cukup besar gitu. Artinya mereka tahu harga insentifnya itu berapa akhirnya, dan mereka mendapatkan uh, ya inilah nasib kita ini. Kalau kalau disebut ekonomi kita ini apa, ekonomi Pancasila gitu. Ekonomi Pancasila kita hari ini ya, dengan mudahnya ada riak-riak, ada cara-cara yang membuat masyarakat itu pada akhirnya terkena dan terjadi korban gitu. Ya. Senang.
Baik, Bung Rizky, dalam kasus beras oplosan ini, bagaimanakah seharusnya mekanisme uji kualitas dan kuantitas beras ini dilaksanakan ya secara nasional untuk mencegah manipulasi mutu dan volume? Kira-kira standar ideal dan penerapannya di lapangan itu seperti apa, Bung Rizky? Ya, kita tidak kekurangan sarjana pertanian ya, teman-teman ya. Eh, Meskipun misalnya ada satu sarjana palsu pertaniannya atau kehutanannya palsu misalnya gitu ya. Tapi ya ada ribuan sarjana asli yang dia mengikuti metode kuliah, metode praktiknya segala macam yang tahu bagaimana keilmuan. Bahkan misalnya teknologi hasil pertanian juga banyak. Kemudian juga tidak bisa kita elakkan juga tentang betapa banyak juga lulusan gizi di negeri kita yang itu sebenarnya kalau mereka punya peran ya diberikan peran oleh pemerintah untuk mengevaluasi dan memonitoring perusahaan-perusahaan yang dia bisnisnya terkait ini maka itu bisa mudah dilakukan kalau niat. Kalau niat itu tidak hadir, kesempatan itu tidak dimunculkan, maka jangan harap kita akan mendapatkan beras premium ini asli terus menerus gitu. Ini kan baru yang ketahuan. Siapa yang bisa menjamin 10 bulan lagi mereka akan berpraktek ulang ketika tidak ada monef yang kuat gitu. Monitoring dan evaluasi terkait perkembangan ini itu bukan sekedar mutu-mutu itu ya tidak bisa dia datang ke perusahaan itu satu waktu kemudian langsung pulang. Datangnya juga pemberitahuan kita akan melakukan penilikan atau penyidikan terkait dengan ini ya semua program akan diubah gitu. Nah kalau itu uh, tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, maka ini permasalahannya akan seringkali terjadi dan berulang dan menurut saya nih kepada pemangku jabatan harus ingat permasalahan begini itu bisa dipraktik pada jenis-jenis lain, misalnya impor gula, ya gula halus, gula premium dicampur kan nggak jadi masalah gitu. Atau misalnya terkait dengan pasokan air bersih, gitu. Siapa yang bisa mau melihat semua air bersih kita tuh aman yang dijual di pasaran gitu. Ya, karena yang ada itu label halalnya, bukan label monitoring evaluasinya apakah betul-betul sehat hasil yang sekian bulan setelah diujikan kepada kepada MUI dan BPOM gitu. Nah, itu yang kita kurang itu tidak adanya monitoring evaluasi dari hulu ke hilir terkait dengan produk-produk itu. Mas Ana. Ya, Bung Rizky. Sanksi sudah diterapkan, tapi apakah cukup untuk membuat mereka jerah? Karena faktanya terus menerus berlanjut kan gitu ya, terulang, terulang dan terulang lagi. Nah, jika memang belum, apa usulan konkret perbaikan regulasi dan eksekusinya bagaimana, Bu? Ya, pertama perlu diingat Mas Anang ya, ketika mereka apa melakukan ini bukan karena ada niat dari mereka, tapi juga ada kesempatan. Jadi perlu dicatat gitu, Mas Anang. Jadi perlu dicatat teman-teman semuanya bahwasanya permasalahan yang terjadi terkait dengan oplosan ini itu bukan sekedar perusahaannya yang harus di ini ya, tapi mekanisme sistemnya, mekanisme kebijakannya, kemudian itu siapa yang bertanggung jawab, kemudian itu juga harus melihat juga aturan-aturannya harus terlihat juga gitu dan pebisnis siapa yang memainkan ini tuh semua harus dipantau bukan dari kita menyelesaikan satu masalah tapi kita tidak fokus kepada masalah yang itu menimbulkan masalah itu gitu masalah pencampuran oplosan ini. Kenapa mudahnya oplosan ini terjadi? Karena ada pencampuran antara beras premium dengan beras non premium. Kenapa bisa adanya perusahaan-perusahaan ini bisa pakai beras non premium itu gitu? Artinya kan di sini ada kebijakan atau peraturan yang ditabrak oleh mereka perusahaan-perusahaan ini dan kalau mau serius ya perkara ini bukan satu dua tapi uh, perusahaan bila perlu itu di review ulang perusahaan-perusahaan itu ya bukan karena jualan beras di minimarket langsung kita percaya ini premium semuanya gitu karena uh, orang ketika sudah perizinannya sudah beres ya mereka akan kembali kepada semula ketika tidak punya jiwa kejujuran di dalam
dalam dirinya jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara ini, tapi ya itu tadi gitu. Dan apakah bisa diselesaikan dengan baik? Menurut saya tidak. Ya, perkara ini selama rezim hari ini dan sistem hari ini tidak berpijak pada pro kebijakan publik, pro kepada rakyat, maka eh, pencampuran ini akan lebih apa punya kreativitasnya di masa akan datang gitu, Mas Nana. Iya, Bung Rizky. Solusi apa yang paling strategis dan realistis? Ya, karena ini ada informasi mafia pangan itu juga berada di balik pemalsuan beras ini atau oplosan beras ini kan itu ya. Nah, solusi apa yang bisa membuat konsumen ini nyaman, ya, terlindungi dari hal-hal yang serba palsu ini, bukan cinta palsu saja, tapi beras palsu ini kan gitu ya. Ini gimana, Bu? Pertama adalah penegakan hukum yang tepat dan cerdas. Ya, jangan ada lagi kasihan kepada mereka, tapi kasih tahu kepada mereka bagaimana hukum itu ditegakkan. Itu penting. Kalau ini dibiarkan, perusahaan-perusahaan pengemplang begitu itu akan ya kembali lagi akan berpijak ke masa yang akan datang. Itu bisa, siapa yang bisa menjamin kejujuran mereka itu akan tegak terus menerus gitu. Yang kedua, solusinya adalah tidak bisa permasalahan hilir dan hulu ke hilir pertanian itu lepas dari tanggung jawab manajemen penguasa. Justru penguasa lah yang punya tanggung jawab terkait ini. Permasalahannya adalah penguasa ini dia sebagai pengusaha atau sedang berusaha, itu beda. Kalau sedang pengusaha, maka intinya adalah bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tapi dia sedang berusaha, bisa jadi dia memanfaatkan banyak celah untuk berusaha. Tapi kalau pemimpin kita dengan sistem yang menaunginya itu dia punya ketundukan kepada aturan-aturan agama, maka pemimpin itu akan terikat kepada syariat. Dan otomatis ketika dia ditegakkan dengan syariat, itu akan timbulnya ya amanah, tablik, fatonah gitu ya, sidik yang itu bisa menunjukkan inilah orientasi pemimpin kita hari ini. Jadi kalau kalau mau disebutkan solusi itu dari hulu ke hilir itu harus diawasi terus menerus. Yang kedua, dari hulu ke hilir harus dididik dengan keimanan kepada Allah. Rasa takut itu penting, al-khauf itu penting. Perkaranya ini kita nggak punya rasa takut untuk menegakkan keadilan gitu. Ya, Ya, justru ketakutan itu akhirnya terjadi adalah ketakutan untuk jadi miskin gitu. Maka wajar kalau banyak pengemplang-pengemplangan atau kejahatan-kejahatan yang terorganisir menurut saya yang dilakukan oleh para mafia ya. Jadi bukan bukan di sepak bola aja ada mafia, mafia wasit atau mafia bola, tapi negara kita ini ya, bukan negara ya, di Konoha gitu ya. Eh, itu bisa jadi setiap permasalahan itu ada mafianya gitu. hmm, gitu ya. Baik, mafia. Ya, ini yang jadi momok ya, yang harus segera dimusnahkan. Baik, terima kasih Bung Rizky awal atas pemaparannya dan Ya. semoga ya mafia-mafia ini segera diberantas. Bukan hanya mafia lokal tapi juga mafia internasional terkait dengan eh, Hmm. beras oplosan ini. Semoga Bung Rizky sekalian sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa kabar petang yang dirahmati Allah, demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan untuk diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.